Dilansir oleh Kompasiana.com di kanal websitenya, musik merupakan media seni dan sebagai alat menghibur bagi sebagian kalangan masyarakat. Tapi siapa sangka, musisi dari berbagai aliran musik menjadikan musik sebagai media perlawanan dan propaganda terhadap ketimpangan-ketimpangan yang ada di dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan yang lainnya. Berbagai aliran musik yang ada di dunia seringkali menjadi acuan seseorang dalam menulis sebuah lirik lagu yang memiliki makna tersendiri. Musik yang sangat mudah sekali berkembang di kalangan masyarakat menjadi acuan dasar kenapa banyak aliran musik menjadi sebuah media perlawanan terhadap penindasan atau menjadi alat propaganda masyarakat terhadap keadaan yang terjadi. Alasan gue suka musik, mungkin gue baik diracunin abang gue mungkin dulu era-era slang kayak Guns N' Roses. Sampai dulu gue sempat kepikiran nggak mau sekolah dulu. Yang ada di kepala gue tuh kayak panggung besar kayak panggungnya Gen R tuh terakhir Snake Stage, yang mana tuh bisa lari-larian ke sana ke sini. Wah, itu selalu ada di kepala gue tuh. Sampai gue nggak mau sekolah dulu SD. Gue diancam suruh sekolah, gue nggak mau. Uh, Ya udah, gue mulai ngeband tuh era SD. Kayak gue udah ngeband dari kelas 5-6an. Gue udah ngeband tuh, masih gedean gitar daripada gue ngeband sama abang-abangan dulu. Terus STM kira udah mulai serius-seriusan tuh gue ngeband. Sama kasusnya, gue hampir-hampir nggak lulus sekolah. Gue kayak nggak mau nerusin sekolah pas mau ke kelas 2 mau ke kelas 3. Jadi gue asik ngeband sampai terakhir gue buat trio. Itu juga stuck kan. Akhirnya ya udah, gue tetap pengen bermusik, dan akhirnya nggak sengaja juga gue menjadi solois. Gue sekarang adalah operator recording. Sejak sekitar tahun 2013-2014 gue mulai buka recordingan. Alasannya memilih kerjaan ini tadinya cuma iseng-iseng sih. Terus waktu itu juga lagi nganggur juga, nggak ngapa-ngapain, iseng-iseng, ngoprek-ngoprek, nyoba-nyoba. Terus nyoba-nyoba ke band-band temen. Terus sambil belajar, ya udah. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Gue bikin media Sound Corner karena emang passion gue di media kali ya. Kebetulan gue doyan musik, doyan nonton konser, teman sama beberapa musisi. Akhirnya gue mutusin 2018 gue bikin media sendiri namanya Sound Corner. Tujuannya dibikin Unsense itu sebenarnya kan gue pengen bikin podcast. Di samping itu gue juga pengen bikin gigsnya sih, dalam artian gue pengen menaungi aja gitu orang yang belum tahu nih mau bikin, belum tahu atau belum ada panggungan lah istilahnya. Gue tuh pengen menaungi mereka. Udah, lu main aja di tempat gue, cuman ya lu gak bisa berharap gue ngasih apapun. Gue cuma bisa ngasih sebuah panggung dong dimana lu bisa berkarya gitu. Buat di tahun-tahun awal itu kan namanya juga masih belajar ya, masih nyoba-nyoba. Kesulitannya adalah pada tahun segitu belum sedigital sekarang informasinya tuh, jadi agak-agak sulit juga buat ngulik-ngulik gitu, kebanyakan di YouTube sih, karena kan belum semenjamur sekarang tuh. Kayak
kayak apa ya, kayak tutorial kayak informasi yang bisa kita dapat gitu, yang bisa kita gali, belum kayak sekarang. Nah paling kesulitannya lebih lebih usaha, lebih effort lagi aja untuk ngulik gitu, cari tahu ini kayak gimana sih, ini kayak gimana gitu. Udah sih itu aja. Basic gue sih di media tuh ya lumayan lah, nggak lama-lama banget. Gue terjun di media itu tahun 2000-an kalau nggak salah. Jadi hampir 22 tahun kalau nggak salah sampai sekarang. Jadi gue ngikut orang di jurnalis cukup lama. Emang betulan tuh media yang dulu gue di musik, jadi emang passion gue di musik. Jadi gue enjoy aja sih di dunia musik, khusus di media. Jadi ya ada koneksi aja, gue bikin media sendiri. Jadi gue ada bikin konten di Sound Corners, ya relasi-relasi yang pernah gue wawancara sih, atau pernah gue foto, atau pernah gue interview. Nikmatnya solo sebenarnya sih bukan kenikmat, kayak kesinian tuh kayak lebih siasatin waktu, karena gua pikir dengan semua dipentokin sama realita hidup tuh kayaknya lebih aman tuh ya. Bukan lebih aman yang secara gimana, kayak gue juga nggak sengaja kayak pulang kerja gue record materi ada di home studio recording di belahan Otista, namanya Play Record. Itu hampir setiap Selasa gue tuh dulu melipir nggak sengaja, tahu udah jadi hampir 3 album. Iya. Terus kalau nggak salah rilisnya 2019 2020 dulu. Setahun tuh rilisnya dari album 1 sampai 3. Itu sih tadi. Kalau sendiri itu lebih ke siasatin waktunya, ke sinian tuh lebih aman buat gua, kayak gua bisa latihan sendiri di rumah. Ya tapi kalau nikmat ya ada nikmatnya juga ngeband tuh lebih, karena nggak banyak cabang otak gue jadi kayak cuman hafalin chord aja. Kalau solo tuh banyak yang gue pikirin, lirik segala macem. Menurut Hai Musik, di salah satu artikelnya, bahwa musik underground sering diidentikan dengan kekerasan, minuman keras, dan lain-lain. Namun sebenarnya banyak musisi underground yang sangat religius. Musik underground identik dengan kebebasan dan solidaritas yang tinggi. Lagu-lagu dalam musik ini sendiri lebih menekankan kepada kebebasan berekspresi. Kebebasan membawa lirik tanpa takut disensor perusahaan label karena mereka mengerjakan semua sendiri. Lirik lagu-lagu mereka banyak yang menyinggung kehidupan sosial pemerintahan. Bahkan ada juga yang menulis lirik tentang kematian. Di Indonesia sendiri, musik underground sudah ada sejak awal 70-an. Dan hingga sekarang musik ini semakin eksis di Indonesia. Di Indonesia terdapat ribuan band underground yang terus berkarya di tanah air kita ini. Kalau dibilang gua kenapa suka musik atau kekeh ya dibilang musik, ya karena gue pengen ngajuin musik Indonesia, terutama sih terutama dari segi produksi, dari segi rekaman, dari segi publikasi. Nah yang banyak band-band tuh menurut gue apa ya, dulu gue ngeliat band itu, terutama band-band indie ya, itu agak kesulitan tuh kalau buat publikasi. Artinya banyak band itu kayaknya tanda kutip band-band yang underground atau apa gitu nggak dilirik atau kayak dianaktiriin gitu kan sama label-label. Itu gue
rasa miris juga. Soal tuh band-band itu kan, ya kalau gue lihat ya, mereka gokil-gokil juga dari segi skill, kemampuan atau apa. Cuman lakinya aja mungkin yang keberuntungan aja mungkin yang kurang atau gimana, gue nggak paham juga tuh. Gue suka denger juga tuh label-label tuh kak. Kadang-kadang orang udah bawa demo jauh-jauh dari daerah, dari mana. Itu nggak dilihat dulu tuh kayak gitu tuh. Masukin demo, terus didengar lagunya doang. Dengar sih mendingan ya. Nggak didengar. Itu yang bikin gue liat sebagai media tuh, gila nih anak-anak Win ini udah kerja mungkin 24 jam kali bikin karya ya. Dia suka nggak dianggap. Itu yang menurut gue label-label yang dulu tuh menurut gue sih nggak adil kayaknya gitu. Karena ada juga yang bermain dengan, gue nggak tahu mungkin money atau apa atau duit, gue juga nggak paham deh gitu. Jadi gue sih bikin media ya gue untuk musisi yang emang menurut gue bagus ya gue angkat gitu aja sih di Sound Corners gitu aja, nggak lebih. Pas awal kali ketemu Rapming itu sekitar tahun 2015-2016 deh. Waktu itu kondisinya udah mulai yang datang ke gue buat recording itu udah mulai orang-orang asing tuh, bukan teman-teman yang gue kenal tapi ada orang-orang yang nggak gue kenal gitu. Nah si Rapme ini hubungin gue tuh buat recording. Akhirnya janjian ya udah disepakati di satu tanggal. Akhirnya datanglah si Rapme itu. Waktu itu formasinya masih sekitar 2 orang deh kalau nggak salah tuh, si vokalis sama si gitarisnya, si Mas Kiki sama Mas Bram Lexo. Terus datang mereka biasa apa nanya-nanya referensi mau bikin musik apa, ngerekord musik apa, dan ternyata grunge, tapi grunge-nya grunge yang beda dari yang biasanya, lebih ke kayak rock alternatif sih. Awal kali ketemu Rapme tuh di gigs Condet kalau nggak salah. Gue ketemu mereka tuh mereka lagi posisi nggak sadar di tangga tuh, udah pada tepar. Gue bilang nih apaan sih nih orangnya kan. Pengen gue ludahin tadi. Iya, ada yang tidur di tangga, ada yang tidur di bangku. Tapi gak suatnya lagi pas ketika band mereka dipanggil, tiba-tiba langsung kayak sigap semua kayak tentara. Itu menurut gue sesuatu sih, poin plus yang menurut gue ajaib. Gue juga berapa kali ya, 3 kali kalau nggak salah ya, setelah dari Condet itu gue ketemu mereka lagi di Kalimalang kalau nggak salah ya, di Tol Becakayu, terus di Bekasi juga. Proses kenapa gue mau bantuin mereka, gue juga nggak tahu sebenarnya. Kayak mungkin gue waktu itu dihipnotis atau gue nggak tahu, digendam. Tapi balik lagi emang mungkin ada sesuatu yang akhirnya gue ketarik. Kalau dari musik mungkin itu salah satu alasan gue akhirnya mau ngebantuin juga, karena gue pikir basicnya rock tapi nggak ada batasan gitu. Dan gue juga di situ jadi kayak belajar juga, jadi kayak terpanggil banyak yang harus gue pikirin juga. Walaupun di setiap proses recordingnya misalkan dia cuma ngasih 2 kunci yang sialan, terus anak-anak harus mikir juga abis ini kemana. Apalagi basisnya tuh tukang copy paste.
Habis itu aman. Ya dari situ sih gue enjoy juga sih, gue menikmati dari segi chord, dari segi isian, lead, dan mereka on time. Tai. Kau langit jingga. Langit jingga. Lihat mukanya langsung anjing. Kau langit jingga. Nyanyi Bob, gue Bob. Ayo. Ke langit jingga. Ke langit senja. Nggak nyanyi udah berdua deh. Lu nggak nyanyi be. Ke langit senja. Menurut lu salah nggak sih kalau cara moral kita ngambil keuntungan dari kebegoan orang lain, kebodohan orang lain tuh buat keuntungan kita? Tuh tanya tuh. Waktu awal mereka datang itu langsung bikin dua lagu. Nah, habis itu 2 lagu apa 3 lagu ya kalau nggak salah. Nah, sekitar gitulah, itu tahun 2015-2016an. Setelah itu udah tuh nggak ada kabar lagi. Tahu-tahu beberapa tahun kemudian sekitar 2018an mereka hubungin lagi tuh untuk mau bikin album pertama. Oke, akhirnya janjian. Datanglah dengan formasi yang agak beda nih dari yang waktu pertama kali datang. Nah, terus pas udah mulai tek gitu, musiknya juga beda dari musik yang awal mereka, cuman dengan benang merah yang sama sih, dengan keliaran yang sama. Secara teknis untuk pengambilan pengambilan instrumen, vokal dan lain-lain, sebenarnya nggak ada masalah ya. Yang bermasalahnya itu adalah bukan masalah sih, kayak lumayan challenging. Itu ketika mencari-cari idenya, menggali ide. Datang yang dibawa hanya template chord-nya
chord, untuk yang satu chordnya kayak gini, untuk ref kayak gini, untuk bridge atau pre-chorus, untuk chorus begini. Liriknya belum ada ternyata. Mungkin kalau operator-operator lain rada mungkin bahkan bisa disuruh pulang gitu orang itu ya. Cuman kan kita beda, kita sama Redmi, sama terutama Mas Kiki kan udah kita anggap sebagai keluarga. Walaupun memang ada dongkol-dongkolnya, cuman kita coba tahan sebisa mungkin kita tahan. Oke, mereka datang bikin lirik dulu, tapi mengejutkannya itu ternyata Mas Kiki punya Mas Kiki itu ketika penulisan liriknya ternyata punya bakat. Pas datang cuma butuh beberapa menit, nggak nyampe setengah jam untuk bikin lirik satu lagu. Dan situ lumayan mengejutkan sih. Udah habis itu lirik udah kelar, langsung ambil tek deh, gitar, drum, bass, dan terakhir vokal. Dan proses recordingnya juga, untuk prosesnya sendiri tuh nggak lama, lumayan cepet lah, karena emang individunya udah lumayan menguasai lah untuk kemampuan skill musiknya, kan memang di atas rata-rata kan. Udah ya udah, paling masalahnya cuma di ide awalnya aja, ide lirik, ide aransemen gitu, pemanis isian gitu aja sih. Kalau Redmi itu tuh si vokalis itu tuh brengsek banget tuh, si Kiki tuh kalau nggak salah tuh. Brengsek sekali. Gue baca DM, gue cuekin. Gila nih anak, kekeh nih. Gue liat, emang niat gue pengen ngebajuin anak-anak underground atau apa gitu. Dan emang prinsip gue, semua band emang gue pengen angkat. Waktu itu cuekin dalam arti gue emang kita tuh lagi sibuk liputan sebenarnya. Akhirnya gue baca, wah ini band emang niatnya gede banget nih waktu itu. DM, oke, ngobrol, minta telepon apa sebagainya. Dia datang tuh ke studio Sound Corners di Jalan Siaga 2C, Pasar Minggu, Pejaten Barat. Janjian, datang ketemuan buat interview, wawancara waktu itu. Datang mereka bertiga. Waktu datang sih emang gue liat ini band hancur banget nih, bangsat juga nih band nih. Gue suruh datang bertiga pada mencar, motor pada mogok lah, apalah. Gue suruh bawa alat, kagak ada bawa alat lah. Wah, gue bilang udah deh, yang penting lu datang dulu deh, gue bilang gitu. Begitu datang nih anak, gile nih band. Gue bilang ini band bener-bener emang ini nih nekat, gue bilang. Dia datang ke sini, ke tempat gua, ke tempat Sound Corner. Emang udah berapa band sih datang ke sini juga. Dengan cueknya datang, wah, nih gue liat, bisa ngeliat karakternya anak ini. Ya dia ya nggak bisa dirubah karakternya, emang bacot juga, emang ya seru juga ngobrolnya. Kadang-kadang datang ke sini wawancara, ngopi, terus dibikin kopinya dibilang kagak enak, kan brengsek tuh. Udah tamu datang dibikin kopi kagak enak, dibilang biji kodok juga tuh repnya terus. Itu yang menurut gue, tapi itu nggak masalah sih. Yang penting mereka punya niat, punya tekad yang gede, tekad yang menurut gue emang dia fighter lah kalau gue bilang sih, fighter. Terus dia kasih kita lihat demonya juga tuh, kita dengerin di sini, riset lah istilahnya. Gue bilang anjir ya anak gitu nih, bisa juga bikin musik ya bertiga. Walaupun gue lihat sih dari beberapa itunya kayak sederhana sekali, dia punya peralatan lah. Tapi itu dia bro, peralatan itu nggak harus mahal, tapi gimana lo bisa menggunakan alat band lo itu dengan harga tanda kutip nggak terlalu mahal, tapi lo bisa aplikatif, lo bisa maksimalin dari segi lo punya kemampuan skill atau apa.
terus tinggal mixing mastering. Gue dengar beberapa kali itunya tuh demonya sih, menurut gue sih harusnya sih bisa dijual tuh band lagu-lagunya. Cuman ya itulah, sekarang anak apa udah banyak, mungkin menurut gue sih bukan kurang beruntung ya, belum waktunya kali Pak. Dalam artian kalau emang dia apa ya dibilangnya, kalau dia menurut gua sedikit beruntung ini ya bisa jadi pioneer juga sih di, gue sih dengarnya musik grunge kalau nggak salah ya grunge, jadi mungkin jadi pionir juga buat musik grunge ya, terutama ya, mungkin itulah, tinggal dipoles aja sebenarnya sih menurut gua sih, tinggal dipoles, promosi sebagainya. Dari karakter anak-anaknya sih gue lihat kompak. Yang paling banyak emang tuh vokalnya sih emang tuh ya rada-rada ngehe juga sih. Kalau ketemu Repmi itu sebenarnya kecelakaan sih, dalam artian gue waktu itu ingat banget, gue bulan Maret 2019 gue baru pulang dari gigs di daerah Bekasi. Nama gigs itu Subnoise. Gue kebetulan waktu itu bawa Vespa dan gue habis motoran juga kan, karena gue waktu itu nonton Monkey to Millionaire sama gue lupa satu lagi tuh, ada yang gue pengen banget tonton The Rangrang. Kalau nggak salah tuh Monkey to Millionaire, The Rangrang dan The Kuda apa kalau nggak salah ya waktu itu, gue lupa sih. Nah, habis itu kan gue waktu itu gue ketemunya sebelum di daerah Cisalak tuh. Gue ketemu di daerah Cisalak, waktu itu Vespa gue tali koplingnya putus. Ya kan, tali kopling putus. Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada yang bisa gue kontekin. Akhirnya gue dengan pasrahnya gue buka tepung gue aja ya kan. Kayak biasa lah anak-anak Vespa kalau lihat ada trouble buka tepung, nungguin ya kan, nunggu bala bantuan. Ada beberapa anak Vespa yang lagi lewat waktu itu, cuman sekedar say hi dong, disangka gue masih bisa, ternyata kan padahal enggak. Nah waktu itu gak lama si Om Bobby yang ini, Om Bobby juga waktu itu cerita katanya baru pulang dari tempatnya Ed Edane ya. Ed Edane waktu itu baru balik manggung, dia juga bawa Vespa, akhirnya dia minggir nanya gue kenapa, trouble-nya apa, gue ceritain gini, akhirnya gue di-stop lah tuh. Gue di-stop sampai rumah. Terus sampai rumah dia nggak langsung balik, dia langsung ngajak gue ngobrol dulu, istirahat dulu lah sebentar sambil gue kasih air gitu. Sebentar cerita, dia nanya gue habis dari mana, gue ceritain lah tuh. Sebelumnya gue lagi di mana ya kan. Gue yang dari Bekasi cuma buat nonton gigs. Gue effort gue besar banget sampai Depok gitu loh. Keluarin uang, tenaga dan segala macem, cuma buat motret juga. Gue ceritain lah semuanya di situ. Nah nggak lama Om Bobby juga cerita, akhirnya gue juga ngeband sebenarnya. Dan ini gue baru balik manggung dari tempatnya Ed Edane. Dari situ gue kayak, oh serius loh, baru balik tempat Ed Edane buat manggung gini. Akhirnya dari situ gue klop lah. Setelah klop itu udah kan, karena waktunya juga kemalaman, akhirnya gue cuma tukeran kontak sama Om Bobby, dan besoknya langsung gue berkabar lagi dan gue samperin. Gue nanya lagi di mana, akhirnya gue ketemuan di base camp-nya ini. Akhirnya gue baru dikenal nama Bang Ajer sama Kiki seorang gitaris dan Bang Ajer yang seorang drummer. Sisi negatif dari band ini adalah gue belum pernah melihat dia main di panggung besar. Harusnya main di panggung besar. Jadi mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka buat. Itu sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya, dari banyak band yang gue lihat, ya mereka tuh nggak yang, menurut gue ya, mereka nggak yang ada yang menjiplak bagannya orang atau apa. Mereka mungkin liar bahasa gue. Jadi sejauh gue ngelihat band yang ada ya kayak cuman bayang-bayang dari band A, band B, band C gitu aja. Makanya gue salutnya satu poinnya sih tadi gue bilang liar band, dan mereka nggak mau dibilang grunge ya kan.
Karena ya emang basicnya rock ya, rock alternatif bisa mana-mana. Ya itu sih, mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka buat. Nah, habis itu kan gue waktu itu gue masih megang Ansens, gue masih gencar-gencarnya lah. Gue juga sempat bilang gue pengen bikin podcast aja sama lo awalnya. Cuman pas gue lagi ngobrol-ngobrol waktu di Basecamp, gue kepikiran ide gitu loh. Gue kayaknya pengen bikin gigs dulu aja deh, ntar ketika masanya udah banyak barulah gue bikin podcastnya gitu loh, terkait dengan band-band yang gue undang gitu. Akhirnya didengar lah tuh sama Kiki, sama Om Bobby dan Ajer, sama Repmi ini didengar. Ya udah kalau kayak gitu lu bikin aja di sini. Di situ gue kayak kaget, serius loh, anjir lah, gue bikin gigs di mana venue-nya ini nih benar-benar di pelataran rumah sob, di pelataran Basecamp. Dan waktu itu ingat banget gue di depan masih ada kandang ayam ya gak, kandang burung waktu itu kan. Ya udah gue bilang oke, gue terima. Gue kayak ngerasa ditantang gitu kan bikin gigs itu. Gue terima. Ya udah gue bikin, ntar band-band dari gue. Cuman gue ada problem, gue cerita juga. Gue punya problem selain venue, problem gue nggak punya sound system yang memadai, dan gue nggak tahu. Gue nggak tahu menahu masalah sound system. Akhirnya kedua hal itu gue dibantu support juga sama Redmi. Soalnya gila, band ini Redmi udah 3 album loh, gila nggak? Ini bertiga produktif kalau gue mau. Malah itu sangat produktif ini band. Udah 3 album dikerjain dengan tangan sendiri loh, gila loh. Tanpa bantuan siapa-siapa, dalam artian orang luar. Menurut gue sih keren maksud gue, karyanya yang penting berkarya sih. Masa bodoh dibilang apa, bilang band bangsat lah, band apa lah, band itulah. Yang penting karya lu sih bro yang harus lu tonjolin. Itu sih. Atau lagi pesan gue buat Redmi ya, gas terus bro, nggak jangan patah mundur, itu doang. Menurut gue Redmi itu bukan cuma sekedar band, Redmi itu keluarga. Kenapa gue bisa bilang keluarga? Mereka itu benar-benar support satu sama lain, yang dimana supportnya itu kayak support antara kakak adik atau bapak dan anak gitu loh. Yang dimana tuh kebanyakan band kan ketika misalkan bisa terjadi chaos, misalkan karena ada hal-hal sepele, gue nggak ngeliat itu dari Redmi anjir. Gue nggak ngeliat karena ada hal sepele, ya udah kalau misalkan lo nggak bisa nggak masalah, kalau misalkan ini kan nggak apa-apa. Keren sih. Selain itu gue juga keluarganya, gue bisa bilang Redmi itu keluarga karena gue ngerasain sendiri impactnya. Gue datang sini sebagai orang yang nggak dikenal loh, lo pada nggak tahu gue siapa, tapi tiba-tiba gue ditarik, dan tanpa Favivu gue jadi sebuah bagian keluarga ini ya. Gue jadi bagian keluarga Redmi, gila keren sih. Dan Redmi ini juga support gue nya itu besar banget anjing, impactnya tuh besar. Yang gue bilang itu sebagai keluarga, dia support gue sebagai keluarga men. Dimana orang masih nyepelein gue kayak, lo anjing ngapain lo bikin gigs, lo punya apa, gue punya channel apa gini. Yang Redmi enggak, ketika Redmi itu enggak, gue cerita apa yang gue inginkan, dia bilang oh yaudah yuk bikin, gak usah banyak pikiran, udah lo bikin aja dulu, yang penting jalan aja dulu. Itu yang gak bakal bisa lo temuin di band lain kan. Itu gue salut banget.